Hujan turun pelan di sebuah gang sempit di pinggiran kota Bandung, seolah sengaja menyamarkan kesunyian hidup seorang pemuda bernama Asep. Di rumah petak berdinding papan yang catnya mengelupas, ia duduk termenung di depan jendela kecil, menatap lampu jalan yang berkedip lemah. Usianya baru 20 tahun, tetapi beban hidup di pundaknya terasa jauh lebih tua dari angka itu. Asep hidup berdua dengan ibunya, seorang perempuan tangguh yang menyembunyikan letihnya di balik senyum sederhana. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, Asep menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi ia bekerja serabutan, dan setiap malam ia pulang membawa tubuh lelah serta pikiran yang tak pernah benar-benar beristirahat. Di sudut kamar, tergantung sebuah sabuk hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Tak banyak orang tahu, Asep pernah menjadi kebanggaan sasana taekwondo di daerahnya. Tendangannya tajam, gerakannya presisi, dan disiplin adalah napas hidupnya. Namun semua itu ia kubur rapat-rapat, seakan masa lalu hanyalah kenangan yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Ada malam-malam ketika Asep terbangun oleh mimpi buruk, bayangan ayahnya terbaring kaku di rumah sakit, dan suara pelatihnya yang memanggil namanya dari kejauhan. Ia bangun dengan napas tersengal, menatap langit-langit, bertanya dalam hati apakah hidup memang selalu menuntut pengorbanan yang tak adil. Meski pendiam, Asep dikenal warga sekitar sebagai pemuda yang sopan dan tak pernah mencari masalah. Ia memilih diam saat dilecehkan, menunduk saat diremehkan. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu betul betapa berbahayanya amarah jika dilepaskan tanpa kendali. Namun di balik sikap tenangnya, ada api kecil yang terus menyala. Api itu bernama harga diri. Setiap kali ia melihat ketidakadilan, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang berusaha menerobos keluar. Asep hanya belum tahu kapan api itu akan membakar habis kesabarannya. Malam itu, saat hujan semakin deras dan suara petir menggelegar, Asep menggenggam sabuk hitamnya dengan tangan gemetar. Ia menatap benda itu lama, seakan sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Masa lalu yang ia tinggalkan perlahan mengetuk kembali pintu hidupnya. Asep belum tahu bahwa langkah kecil yang akan ia ambil esok hari akan menyeretnya ke dalam pusaran kekerasan, keberanian, dan pengorbanan. Ia hanyalah pemuda dari ujung gang, namun takdir sedang bersiap menjadikannya sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi datang dengan udara dingin yang menggigit, menyisakan bau tanah basah dari hujan semalam. Asep berjalan menyusuri gang menuju halte kecil, langkahnya pelan namun pikirannya gaduh. Bayangan sabuk hitam yang ia genggam semalam masih melekat kuat, seperti suara masa lalu yang tak mau lagi dibungkam. Di sela deru angkot dan teriakan kernet, ingatan Asep melayang ke masa ketika hidupnya masih dipenuhi teriakan semangat dan bunyi kaki menghantam matras. Sasana tua di sudut kota itu adalah rumah keduanya. Di sanalah ia belajar arti disiplin, menahan rasa sakit, dan berdiri kembali setiap kali terjatuh. Pelatihnya pernah berkata, taekwondo bukan soal menang, melainkan soal mengendalikan diri saat mampu menghancurkan. Ayahnya selalu duduk di bangku kayu sasana, menunggu latihan usai dengan senyum bangga. Setiap keringat yang menetes dari tubuh Asep adalah harapan bagi masa depan keluarga mereka. Ayahnya percaya, anaknya akan menjadi sesuatu yang besar, lebih besar dari kehidupan sempit yang mereka jalani. Namun semua runtuh pada satu sore kelabu. Kabar kecelakaan itu datang seperti palu menghantam dada. Sejak hari itu, Asep berhenti datang ke sasana. Matras, medali, dan mimpi-mimpinya ia tinggalkan tanpa pamit. Sabuk hitam itu ia simpan, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai pengingat luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Kini, bertahun-tahun kemudian, rasa kehilangan itu kembali menyeruak. Asep menyadari bahwa ia bukan hanya meninggalkan taekwondo, tapi juga bagian dari dirinya sendiri. Setiap hari ia menahan sesuatu yang ingin keluar, keberanian yang terkubur oleh tanggung jawab dan rasa bersalah. Siang itu, saat bekerja mengangkut barang di pasar dekat terminal, Asep melihat wajah-wajah lelah yang sama seperti ibunya. Pedagang kecil, sopir tua, dan anak-anak jalanan yang hidup di bawah tekanan. Ada ketakutan yang tak diucapkan, ada kepasrahan yang terasa menyakitkan untuk disaksikan. Sejenak Asep mengepalkan tangannya, merasakan otot-otot yang dulu terlatih kini kaku oleh waktu. Ia tahu, kekuatannya belum hilang, hanya tertidur. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah diam selalu berarti benar? Saat matahari condong ke barat, Asep berdiri di pinggir terminal, menatap hiruk-pikuk yang terasa kacau namun teratur oleh ketakutan.
Sabuk hitam itu kini bukan lagi simbol masa lalu, melainkan warisan yang menuntut jawaban. Asep belum bertindak, tetapi hatinya sudah melangkah lebih dulu menuju sebuah pertarungan yang tak bisa dihindari. Terminal itu berdiri seperti tubuh tua yang dibiarkan membusuk perlahan. Atapnya berlubang, bangkunya retak, dan dindingnya penuh coretan nama yang tak lagi berarti harapan. Asep melangkah masuk dengan perasaan asing, seolah tempat ini bernapas dengan cara yang berbeda, berat, pengap, dan syarat ketakutan yang tak kasat mata. Suara klakson bercampur makian, tawa kasar, dan langkah tergesa-gesa orang-orang yang ingin segera pergi. Para penumpang menunduk, memeluk tas mereka erat-erat. Para pedagang kecil melayani pembeli sambil sesekali melirik ke arah tertentu, seperti ternak yang selalu waspada terhadap bayangan algojo. Asep segera menyadari bahwa terminal ini tidak dikendalikan oleh aturan, melainkan oleh rasa takut. Sekelompok pria bertato bergerak bebas, memungut uang dengan wajah dingin. Tak ada seragam, tak ada surat, hanya ancaman yang tak perlu diucapkan. Siapa yang melawan, akan menyesalinya. Di sudut terminal, seorang pedagang minuman menghitung uang receh dengan tangan gemetar. Asep melihat bagaimana sebagian uang itu berpindah ke tangan preman tanpa sepatah kata. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya kepasrahan yang terasa lebih menyakitkan dari jeritan. Setiap langkah Asep terasa semakin berat. Dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Ia teringat wajah ibunya, teringat ayahnya, teringat sabuk hitam yang semalam ia genggam. Semua terasa terhubung oleh benang takdir yang menuntunnya ke tempat ini. Seorang sopir angkot tua duduk bersandar di pintu kendaraannya, wajahnya lebam, matanya kosong. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tak ada kata, namun Asep tahu, ini bukan luka pertama, dan mungkin bukan yang terakhir, kecuali ada yang berani menghentikannya. Terminal itu bukan hanya tempat singgah, melainkan penjara tak berdinding. Setiap orang hidup di dalam aturan tak tertulis yang kejam, dan setiap hari mereka membayar harga untuk bisa bertahan hidup. Asep merasakan amarahnya berdenyut pelan, seperti drum perang yang mulai ditabuh dari kejauhan. Saat matahari hampir tenggelam, Asep berdiri diam di tengah terminal, dikelilingi hiruk-pikuk dan ketakutan. Ia belum melakukan apa-apa, namun hatinya telah mengambil keputusan. Terminal yang terlupakan ini tidak seharusnya hidup seperti ini, dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju perubahan telah dimulai. Nama Sumang Botak beredar di terminal seperti bisikan kutukan. Tak ada yang menyebutnya dengan suara lantang, seolah nama itu sendiri mampu mengundang celaka. Ia bukan sekadar pemimpin preman, ia adalah hukum yang hidup di tempat itu, hukum yang dibangun dari ketakutan, pukulan, dan darah yang pernah tumpah tanpa saksi. Tubuhnya besar, kepalanya licin mengilap, dan matanya dingin seperti besi tua. Sumang jarang bergerak sendiri. Ia cukup duduk di kursi plastik dekat pos terminal, menghisap rokok sambil memperhatikan wilayah kekuasaannya. Anak buahnya paham benar, satu anggukan kecil darinya bisa berarti penghancuran hidup seseorang. Asep melihatnya untuk pertama kali dari kejauhan. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan terbuka, justru ketenangan itulah yang mengerikan. Orang-orang yang lewat menunduk, mempercepat langkah, seakan naluri mereka memerintahkan untuk segera menjauh dari pusat bahaya. Di hadapan Sumang, seorang pedagang muda berlutut sambil memohon. Uang setoran hari itu kurang. Sumang tak langsung bereaksi. Ia hanya menghembuskan asap rokok perlahan, lalu memberi isyarat dengan jari. Dua anak buahnya maju tanpa emosi. Dalam hitungan detik, tubuh pedagang itu terhempas ke lantai, jeritannya tenggelam oleh riuh terminal. Asep berdiri terpaku, otot-ototnya menegang, napasnya terasa berat. Setiap ajaran pengendalian diri yang pernah ia pelajari kini diuji habis-habisan. Ia tahu, satu langkah saja ke depan bisa mengubah hidupnya selamanya. Sumang akhirnya berdiri, menatap sekeliling seperti raja yang memastikan semua rakyatnya tunduk. Tatapannya sempat melewati Asep, singkat, tajam, penuh penilaian. Tidak ada ancaman langsung, tapi cukup untuk membuat udara di sekitar mereka terasa membeku. Terminal kembali bergerak seperti biasa, seolah kekerasan barusan hanyalah bagian dari rutinitas harian. Pedagang lain melanjutkan jualannya, sopir kembali ke kemudi, dan penumpang pura-pura tidak melihat apapun. Ketakutan telah mengajarkan mereka untuk bertahan dengan cara paling sunyi. Asep mengepalkan tangannya hingga kuku menekan telapak. Di dadanya, amarah dan tekad bertarung satu sama lain. Sumang Botak mungkin menguasai terminal ini,
Tapi untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya bukan sebagai takdir, melainkan sebagai musuh yang suatu hari harus dijatuhkan. Sore itu, langit terminal berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan amarah yang menggantung di udara. Asep masih berada di sekitar terminal, membantu seorang kuli angkut memindahkan karung beras ke kios kecil. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan Sumang Botak dan tubuh pedagang yang terhempas ke lantai terus berputar di kepalanya. Tak jauh dari tempatnya berdiri, seorang pedagang tua penjual gorengan sibuk melayani pembeli terakhir hari itu. Wajahnya keriput, tangannya gemetar, namun senyumnya tetap dipaksakan. Asep memperhatikannya tanpa sadar, ada sesuatu yang mengingatkannya pada ibunya, keteguhan yang lahir dari keterpaksaan. Tiba-tiba, dua orang preman mendekat. Langkah mereka santai, namun sorot mata mereka dingin. Salah satunya menendang ember kecil berisi uang receh hingga isinya berhamburan ke lantai. Pedagang tua itu tersentak, berusaha berjongkok memunguti uangnya dengan panik. "Kurang," kata salah satu preman dengan nada datar. Tangannya mencengkeram kerah baju si pedagang. Penjelasan lirih dan permohonan maaf tak berarti apa-apa. Sebuah tamparan keras mendarat, membuat tubuh renta itu terhuyung dan jatuh. Asep merasakan sesuatu di dalam dirinya patah. Dunia seakan menyempit, suara terminal menghilang, menyisakan detak jantungnya yang berdentum keras. Ia melangkah maju tanpa sempat berpikir panjang, seolah tubuhnya bergerak lebih dulu daripada pikirannya. "Cukup," ucap Asep, suaranya tenang namun berat. Dua preman itu menoleh, terkejut melihat seorang pemuda kurus berani menyela. Tawa mengejek pun pecah, diikuti dorongan kasar ke dada Asep. Dorongan itu menjadi pemicu. Refleks yang lama tertidur bangkit seketika. Dalam satu gerakan cepat, Asep menghindar, memutar tubuhnya, dan melayangkan tendangan lurus ke arah perut salah satu preman. Tubuh itu terlempar mundur, jatuh menghantam tiang besi dengan napas terputus. Preman satunya belum sempat bereaksi ketika siku Asep menghantam rahangnya, menjatuhkannya ke lantai. Terminal mendadak senyap. Semua mata tertuju pada pemuda yang berdiri dengan napas memburu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, garis yang selama ini ia jaga, baru saja ia lewati. Keheningan yang tercipta terasa lebih menakutkan daripada keributan sebelumnya. Dua tubuh preman tergeletak di lantai terminal, meringis kesakitan, sementara Asep berdiri kaku di antara mereka. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menggunakan ilmu yang selama ini ia pendam, dan dunia tak lagi sama. Orang-orang menatapnya dengan campuran takut dan kagum. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang bersorak. Mereka terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang kekerasan untuk percaya bahwa keberanian bisa berakhir baik. Asep merasakan tatapan itu menempel di tubuhnya seperti beban tambahan. Pedagang tua itu perlahan bangkit, dibantu beberapa orang. Matanya berkaca-kaca saat menatap Asep, bibirnya bergetar ingin mengucap terima kasih, namun tak ada kata yang keluar. Asep hanya mengangguk pelan, seolah berkata bahwa ia pun tak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Suara langkah tergesa terdengar dari kejauhan. Beberapa anak buah Sumang Botak berlari mendekat, namun berhenti saat melihat dua rekannya tumbang. Keraguan melintas di wajah mereka. Mereka terbiasa menghadapi korban, bukan perlawanan yang bersih dan terukur. Asep tahu ia tak bisa berlama-lama. Dengan langkah cepat namun terkendali, ia meninggalkan terminal, jantungnya berdegup seakan hendak keluar dari dada. Setiap sudut terasa mengintai, setiap bayangan seolah menyimpan ancaman. Ia baru saja menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Di balik hiruk-pikuk yang kembali hidup, bisik-bisik mulai menyebar. Tentang seorang pemuda yang melawan. Tentang tendangan cepat yang menjatuhkan preman. Nama Asep belum dikenal, tapi cerita tentangnya mulai tumbuh, berpindah dari mulut ke mulut, membakar rasa penasaran dan kemarahan sekaligus. Di sebuah sudut terminal, Sumang Botak menerima kabar itu dengan wajah datar. Rokok di tangannya padam sebelum habis. Matanya menyipit, bukan karena marah, melainkan tertarik. Sudah lama tak ada yang berani mengusik wilayahnya. Sementara itu, Asep berjalan pulang menyusuri gang yang basah oleh sisa hujan. Tangannya masih gemetar, namun di dadanya ada sesuatu yang tak ia rasakan sejak lama kejelasan. Ia tahu, tendangan pertama itu bukan akhir. Itu adalah awal dari pertarungan yang tak bisa lagi ia hindari. Keesokan paginya, terminal terasa berbeda. Bukan lebih aman, bukan pula lebih ramai, tetapi ada kegelisahan yang menggantung di udara.
Bisik-bisik menyusup di antara deru mesin dan teriakan kernet, membawa satu cerita yang sama, tentang seorang pemuda yang berani melawan dan menjatuhkan preman dengan satu tendangan bersih. Asep mencoba kembali menjalani rutinitasnya, namun dunia seakan tak lagi memberinya ruang untuk bersembunyi. Setiap kali ia melintas dekat terminal, beberapa pasang mata mengikutinya diam-diam. Ada yang memandang dengan harap, ada yang dengan takut, dan ada pula yang dengan curiga, tak yakin apakah keberaniannya akan membawa keselamatan atau justru bencana. Para pedagang kecil mulai saling berbisik saat melihatnya. Sebagian menunduk hormat, sebagian lain pura-pura sibuk agar tak terlihat terlibat. Di wajah-wajah lelah itu, Asep membaca sesuatu yang lama hilang, secercah kemungkinan. Namun kemungkinan itu rapuh, mudah hancur jika salah langkah. Di sisi lain terminal, kemarahan mulai dikumpulkan. Anak buah Sumang Botak merasa harga diri mereka diinjak. Dua orang yang tumbang kemarin menjadi bahan ejekan diam-diam, dan rasa takut perlahan berubah menjadi dendam. Mereka bertanya-tanya siapa pemuda itu, dari mana asalnya, dan berapa banyak orang yang berdiri di belakangnya. Nama Asep akhirnya sampai ke telinga Sumang Botak secara utuh. Bukan lagi sekadar pemuda asing, melainkan seseorang yang punya teknik, keberanian, dan alasan. Sumang mendengarkan tanpa ekspresi, jari-jarinya mengetuk meja pelan. Dalam benaknya, ia tak melihat ancaman, ia melihat tantangan. Sementara itu, Asep duduk sendirian di warung kecil dekat rumahnya, menatap kopi yang tak disentuh. Ia menyadari satu hal pahit, sejak kemarin, ia tak lagi tak terlihat. Setiap langkahnya kini memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan bisa menyeret orang-orang di sekitarnya ikut terluka. Bayangan ibunya muncul di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Ia ingin melindungi, bukan membahayakan. Namun dunia yang ia hadapi tak memberi pilihan sederhana. Diam berarti membiarkan ketidakadilan terus hidup, sementara bergerak berarti mengundang kekerasan yang lebih besar. Saat matahari mulai tenggelam, Asep berdiri dan melangkah pergi dengan rahang mengeras. Namanya mungkin baru mulai dibicarakan, tapi ia tahu satu hal pasti, Sumang Botak tidak akan tinggal diam. Dan ketika bayangan itu akhirnya bergerak, tak akan ada jalan kembali. Malam turun tanpa suara, menyelimuti gang sempit tempat Asep tinggal dengan kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu jalan berkedip tak menentu, dan angin dingin menyusup ke sela-sela dinding papan rumahnya. Asep belum terlelap, firasat buruk membuatnya duduk bersandar di ranjang, menatap pintu dengan waspada. Ketukan itu datang pelan, namun tegas, cukup untuk membuat jantungnya berdegup keras. Ibunya terbangun dan menatap Asep dengan wajah cemas. Tanpa berkata apa-apa, Asep berdiri dan melangkah ke pintu, setiap langkahnya terasa seperti mendekati jurang. Saat pintu dibuka, dua sosok berdiri di luar, wajah mereka separuh tertutup bayangan. Tatapan mereka dingin, penuh perhitungan. Salah satunya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman daripada keramahan. "Kamu Asep, kan?" katanya pelan, namun nadanya menusuk. Tanpa menunggu jawaban, pesan itu disampaikan. Tentang siapa yang berkuasa di terminal. Tentang batas yang tak boleh dilewati. Tentang akibat yang akan diterima jika Asep kembali mencampuri urusan yang bukan miliknya. Kata-kata mereka rapi, terukur, dan justru itulah yang membuatnya mengerikan. Asep berdiri tegak, menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Ia bisa merasakan tubuhnya siap bergerak, refleks lama menuntut dilepaskan. Namun satu lirikan ke arah ibunya yang gemetar di belakangnya membuatnya menahan diri. Ini bukan soal dirinya saja lagi. Salah satu dari mereka melangkah pergi, sementara yang lain mendekat dan berbisik, "Ini peringatan terakhir." Setelah itu, mereka menghilang ke dalam gelap, meninggalkan udara dingin dan keheningan yang mencekik. Ibunya memeluk Asep dengan tangan gemetar, air mata jatuh tanpa suara. Asep memejamkan mata, merasakan berat tanggung jawab yang kini berlipat ganda. Ia telah menyeret bahaya sampai ke depan pintu rumahnya sendiri. Malam itu, Asep tak tidur. Ia duduk di lantai, memandangi sabuk hitam yang kini tergeletak di pangkuannya. Ancaman telah disampaikan, garis telah ditarik. Dan jauh di dalam hatinya, Asep tahu, mundur mungkin menyelamatkan dirinya, tetapi melangkah maju adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Pagi datang dengan wajah pucat, seolah ikut lelah setelah malam panjang tanpa tidur. Asep melangkah keluar rumah sebelum matahari sepenuhnya naik, meninggalkan ibunya yang masih terlelap dengan mata sembab. Di dadanya ada perasaan bersalah yang menyesak,
namun di bawah rasa itu tumbuh tekad yang tak lagi bisa diabaikan. Langkahnya membawanya ke sebuah bangunan tua di ujung kota, sasana yang hampir dilupakan waktu. Cat dindingnya mengelupas, papan namanya nyaris roboh, dan lantainya berdebu. Di tempat inilah Asep pernah menghabiskan masa mudanya, dan di tempat inilah ia pernah meninggalkan dirinya sendiri. Saat pintu sasana terbuka, bau karet matras dan kayu tua menyambutnya seperti kenangan yang bangkit dari kubur. Asep berdiri lama di tengah ruangan, napasnya tertahan. Setiap sudut menyimpan gema masa lalu, teriakan pelatih, hentakan kaki, dan janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri. Ia mulai bergerak perlahan, memanaskan tubuh yang lama tak dilatih. Otot-ototnya menolak, sendi-sendinya berteriak, namun Asep memaksa diri. Setiap tendangan terasa berat, setiap pukulan menguras napas, tapi ia tak berhenti. Keringat mengalir seperti penebusan atas tahun-tahun yang ia sia-siakan. Bayangan ancaman semalam kembali muncul, disusul wajah ibunya yang penuh ketakutan. Setiap gerakan Asep kini punya alasan. Ia tidak berlatih untuk menang medali, tidak untuk kebanggaan, ia berlatih untuk melindungi. Untuk memastikan tak ada lagi orang tua yang berlutut memohon, tak ada lagi rumah yang digedor ancaman di tengah malam. Di sela latihan, Asep teringat kata-kata pelatihnya dulu, kekuatan tanpa kendali adalah bencana, tetapi kendali tanpa keberanian adalah kebohongan. Ia akhirnya mengerti maknanya. Selama ini ia bersembunyi di balik kendali, takut pada keberanian yang menuntut pengorbanan. Langit di luar sasana berubah terang ketika Asep menghentikan latihannya. Tubuhnya gemetar kelelahan, napasnya berat, namun matanya menyala dengan keyakinan baru. Ia tahu dirinya belum sempurna, belum siap sepenuhnya, tapi ia juga tahu satu hal penting, ia tidak lagi kosong. Saat Asep melangkah keluar dari sasana, dunia terasa sedikit berbeda. Ancaman masih ada, bahaya masih menunggu, namun kini ia berdiri dengan pijakan yang lebih kokoh. Ini bukan lagi sekadar reaksi sesaat. Ini adalah keputusan. Dan di balik setiap langkahnya menuju terminal, tekad itu tumbuh semakin keras, menolak untuk dipatahkan. Terminal kembali menyambut Asep dengan wajah yang sama, kusam, bising, dan penuh kewaspadaan, namun kali ini langkahnya berbeda. Ia tidak lagi berdiri di pinggir, tidak lagi mengamati dari kejauhan. Setiap langkah yang ia ambil terasa mantap, seolah lantai terminal mengakui kehadirannya sebagai sesuatu yang tak bisa diabaikan. Gerombolan preman segera menyadari perubahan itu. Tatapan mereka mengikuti Asep kemanapun ia melangkah, tangan-tangan kasar mulai mengepal, dan bisik-bisik berubah menjadi isyarat diam-diam. Sumang botak belum muncul, namun bayangannya terasa di setiap sudut, menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan perlawanan yang baru tumbuh. Konflik pertama pecah di dekat deretan kios. Seorang preman mencoba menarik seorang pedagang muda, namun Asep berdiri di antara mereka. Tak ada kata panjang, sebuah dorongan berubah menjadi serangan, dan dalam sekejap tubuh-tubuh berguling di lantai terminal. Asep bergerak cepat, bersih, terkendali, setiap tendangannya menghentikan tanpa niat membunuh. Keributan menyebar seperti api, preman lain berdatangan, mencoba mengepung. Namun Asep tidak panik, ia membaca gerak mereka, memanfaatkan ruang sempit, tiang besi, dan kerumunan. Satu persatu, mereka jatuh, bukan karena kebrutalan, tetapi karena disiplin yang terasa oleh latihan dan tekad. Orang-orang mulai berhenti melarikan diri. Beberapa pedagang menutup kiosnya, bukan karena takut, melainkan untuk melindungi diri dari kekacauan. Sopir-sopir berdiri di dekat kendaraan mereka, menonton dengan napas tertahan. Untuk pertama kalinya, kekerasan di terminal bukan sepihak. Asep merasakan nyeri menjalar di bahu dan tulang rusuknya, namun ia terus berdiri. Setiap rasa sakit adalah pengingat bahwa ini nyata, bahwa ia mempertaruhkan segalanya. Di sela napasnya yang berat, ia teringat ancaman malam itu, dan menyadari bahwa mundur sekarang hanya akan memperpanjang teror. Kabar bentrokan menyebar cepat. Preman-preman yang biasanya garang mulai ragu. Mereka terbiasa menindas yang lemah, bukan menghadapi seseorang yang melawan dengan kepala dingin. Keberanian Asep, tanpa ia sadari, menular, menggoyahkan dominasi yang selama ini dianggap mutlak. Saat senja turun, terminal dipenuhi bekas kekacauan dan keheningan yang aneh. Asep berdiri di tengahnya, tubuhnya lelah namun tegak. Ini belum berakhir, ia tahu itu. Tapi satu hal menjadi jelas, perang telah dimulai, dan terminal tak akan pernah kembali menjadi tempat yang sama. Pagi setelah bentrokan itu terasa asing.
Terminal yang biasanya dipenuhi wajah menunduk kini bergerak lebih pelan, seolah semua orang sedang menimbang sesuatu yang baru tumbuh di dada mereka. Bekas keributan masih terlihat, bangku tergeser, kios setengah rusak, namun ada satu hal yang tak terlihat namun terasa kuat, ketakutan tidak lagi sepenuhnya berkuasa. Asep kembali datang tanpa sorotan berlebihan. Tubuhnya masih menyimpan nyeri, langkahnya sedikit tertahan, tetapi sorot matanya teguh. Beberapa pedagang memandangnya dengan ragu, seakan takut harapan yang muncul kemarin akan dihancurkan hari ini. Namun Asep tetap berjalan, berdiri di tempat yang sama, tanpa mencari perhatian. Saat anak buah Sumang Botak mendekat untuk menagih setoran, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang pedagang menolak dengan suara gemetar namun jelas. Preman itu terdiam sesaat, menoleh ke sekeliling, menyadari bahwa mata-mata kini menatap balik. Keraguan menyusup, dan untuk pertama kalinya, ancaman kehilangan kekuatannya. Satu penolakan memicu yang lain. Tak lantang, tak heroik, tetapi nyata. Beberapa pedagang memilih menutup kios lebih awal daripada menyerahkan uang mereka. Sopir-sopir menunda keberangkatan, berdiri berkelompok, saling menguatkan dengan kehadiran semata. Terminal mulai belajar arti kebersamaan. Asep menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, ada ketakutan. Ia tahu, kebangkitan ini rapuh. Satu tindakan salah bisa membuat semuanya runtuh. Namun ia juga tahu, harapan tak pernah lahir dari keselamatan, ia lahir dari keberanian untuk bertahan meski terancam. Dari kejauhan, mata-mata Sumang Botak mengamati. Laporan demi laporan mengalir, membawa kabar yang membuat sang pemimpin semakin terpojok. Bukan karena kekalahan fisik, melainkan karena sesuatu yang lebih berbahaya, keberanian telah menular, dan ketakutan mulai kehilangan kendalinya. Asep merasakan beban tanggung jawab itu menekan dadanya. Ia tidak pernah berniat menjadi simbol. Ia hanya ingin menghentikan ketidakadilan. Namun kini, setiap langkahnya diikuti harapan banyak orang, harapan yang bisa menghancurkannya jika ia jatuh. Saat matahari meninggi, terminal bergerak dengan ritme baru. Belum aman, belum bebas, tetapi tidak lagi sepenuhnya tunduk. Asep berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, menyadari satu hal pahit dan indah sekaligus, ketika seseorang berani berdiri, dunia akan menuntutnya untuk terus bertahan, apapun harga yang harus dibayar. Perubahan di terminal akhirnya memaksa Sumang Botak keluar dari bayang-bayang. Pria itu berdiri di depan cermin retak di ruang kecil belakang posnya, menatap pantulan kepala licinnya dengan mata menyala dingin. Selama bertahun-tahun, kekuasaannya tak pernah diganggu. Kini, satu pemuda telah membuat seluruh sistem ketakutan yang ia bangun mulai retak. Langkah Sumang terdengar berat saat ia berjalan memasuki area terminal. Suasana seketika berubah. Obrolan terhenti, tubuh-tubuh menegang, dan napas terasa tertahan. Aura yang ia bawa bukan sekadar ancaman, itu adalah janji kekerasan yang telah terbukti berkali-kali. Asep melihatnya dari kejauhan. Dadanya mengeras, bukan oleh takut, melainkan oleh kesadaran bahwa momen ini tak bisa dihindari lagi. Inilah sosok yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan dan jeritan tertahan. Kini, mereka berdiri di ruang yang sama, dipisahkan oleh jarak dan sejarah kekejaman. Sumang berhenti beberapa langkah dari Asep, menatapnya tanpa senyum. "Kamu bikin ribut," katanya pelan, namun suaranya memotong keramaian seperti pisau. Ia tidak berteriak, tidak mengancam secara langsung. Keyakinannya cukup menjadi senjata. Asep membalas tatapan itu, menahan getaran di tangannya. "Saya cuma bikin orang berhenti diperas," jawabnya tenang. Kata-kata itu sederhana, namun bagi Sumang, itu adalah penghinaan terbesar, penolakan terhadap hukum yang ia ciptakan sendiri. Kerumunan mulai membesar. Pedagang, sopir, dan penumpang berdiri di tepi, sadar bahwa sesuatu yang menentukan sedang terjadi. Sumang tersenyum tipis, senyum yang tak pernah membawa kebaikan. Ia melirik sekeliling, memastikan semua orang melihat. "Kalau begitu," katanya, "kita selesaikan malam ini." Ia menyebut tempat dan waktu dengan santai, seolah mengundang ke pertemuan biasa. Namun semua orang tahu, itu adalah tantangan. Duel terbuka, pesan yang ditujukan bukan hanya untuk Asep, tapi untuk siapapun yang berani berharap. Saat Sumang berbalik pergi, Asep tetap berdiri di tempatnya. Jantungnya berdegup keras, namun pikirannya jernih. Ini bukan lagi tentang dirinya, bukan tentang sabuk hitam atau masa lalu. Ini tentang mengakhiri ketakutan yang terlalu lama dibiarkan hidup, apapun risikonya.
Malam datang membawa ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Lampu-lampu terminal menyala pucat, memantulkan bayangan panjang di aspal yang lembab. Orang-orang berkumpul di jarak aman, membentuk lingkaran sunyi. Tak ada teriakan, tak ada sorakan, hanya napas tertahan menunggu sesuatu yang akan menentukan nasib banyak orang. Asep berdiri di bawah salah satu lampu, jaketnya dilepas, lengannya terbuka memperlihatkan otot yang menegang oleh kesiapan. Di hadapannya, Sumang botak melangkah maju perlahan, tubuh besarnya seperti tembok yang bergerak. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seolah ini hanyalah rutinitas lain untuk menegaskan kekuasaan. Tanpa aba-aba, Sumang menyerang lebih dulu. Pukulannya berat, brutal, penuh niat untuk meremukkan. Asep menghindar tipis, merasakan angin serangan lewat beberapa sentimeter dari wajahnya. Ia sadar, satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya tak bangun lagi. Asep membalas dengan cepat, tendangan rendah ke arah kaki, disusul serangan beruntun yang terukur. Sumang terhuyung satu langkah, namun segera tertawa pendek. Ia menyerang kembali, kali ini lebih liar, memanfaatkan ukuran tubuh dan kemarahannya. Setiap benturan membuat nyeri menjalar ke tubuh Asep. Kerumunan terdiam saat Asep terjatuh ke satu lutut. Lampu terminal di atasnya berkedip, seolah ikut ragu pada akhir pertarungan ini. Dalam detik itu, Asep teringat wajah ibunya, pedagang tua, dan semua mata yang berharap padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menolak menyerah. Dengan sisa tenaga dan kejernihan pikiran, Asep bangkit. Ia mengubah ritme, memancing Sumang bergerak ceroboh. Saat celah itu muncul, Asep berputar, melayangkan tendangan keras yang menghantam rahang Sumang dengan presisi sempurna. Suara benturan terdengar jelas, menggetarkan keheningan. Tubuh Sumang terhuyung, lalu roboh menghantam aspal. Lampu terminal menyinari wajahnya yang tak lagi angkuh. Beberapa detik berlalu sebelum semua orang benar-benar percaya apa yang mereka lihat, penguasa terminal itu telah tumbang. Asep berdiri terengah, tubuhnya penuh luka, namun matanya tegak. Ia tidak mengangkat tangan, tidak mencari pengakuan. Di balik kerumunan yang perlahan bergemuruh, satu kenyataan tak bisa dibantah lagi. Malam itu, di bawah lampu terminal, ketakutan akhirnya dikalahkan. Beberapa detik setelah tubuh Sumang botak tergeletak tak bergerak, terminal seolah kehilangan napasnya. Anak buahnya berdiri terpaku, wajah mereka pucat, mata mereka bola-balik antara Asep dan pemimpin yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan. Kekuasaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Asep tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar menahan sakit, darah merembes dari sudut bibirnya. Ia tidak mengejar, tidak mengancam. Keheningan itu sendiri sudah cukup menjadi hukuman. Tanpa Sumang, gerombolan itu kehilangan arah, kehilangan keberanian, kehilangan alasan untuk berdiri. Satu persatu, para preman mundur. Ada yang membantu Sumang pergi dengan wajah tertunduk, ada yang memilih menghilang ke dalam gelap tanpa menoleh lagi. Tidak ada teriakan balas dendam, tidak ada sumpah serapah, hanya rasa kalah yang pahit dan tak terbantahkan. Kerumunan perlahan pecah, digantikan oleh bisik-bisik yang tak lagi dipenuhi ketakutan. Pedagang saling menatap, sopir-sopir menghela napas panjang, seolah beban yang selama ini menekan dada mereka akhirnya diangkat. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa malu, bukan karena luka, melainkan karena lega. Tak lama kemudian, suara sirene memecah malam. Aparat datang, kali ini bukan untuk sekadar melihat lalu pergi. Laporan telah menumpuk, keberanian publik telah bangkit, dan kekuasaan gelap yang dulu tak tersentuh kini kehilangan pelindungnya. Terminal tak lagi bisa diabaikan. Asep duduk di bangku beton saat petugas meminta keterangan. Ia menjawab seperlunya, tanpa membesar-besarkan perannya. Baginya, ini bukan soal kemenangan pribadi. Ini tentang akhir dari sebuah lingkaran kekerasan yang terlalu lama dibiarkan hidup. Langit mulai berubah warna saat malam menyerah pada fajar. Terminal yang sama, tempat yang kemarin dipenuhi ketakutan, kini terasa berbeda. Masih rusak, masih bising, tetapi tidak lagi tunduk. Ada luka yang harus disembuhkan, namun harapan kini punya ruang untuk bernapas. Saat Asep bangkit dan melangkah pergi, tak banyak yang menghentikannya. Beberapa orang hanya menunduk hormat, beberapa tersenyum kecil. Gerombolan telah runtuh, teror telah patah. Namun Asep tahu, keberanian sejati bukan saat menjatuhkan musuh, melainkan saat memilih pergi tanpa menuntut apapun sebagai balasan. Pagi menyapa terminal dengan cahaya yang terasa lebih jujur dari biasanya. Aktivitas kembali berjalan, bukan karena paksaan,
melainkan karena rasa aman yang perlahan tumbuh. Pedagang membuka kios tanpa menoleh cemas, sopir menaikkan penumpang tanpa setoran gelap, dan langkah-langkah manusia terdengar lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Asep tidak lagi terlihat di sana. Setelah memberikan keterangan terakhir, ia pulang sebelum banyak orang benar-benar menyadari kepergiannya. Ia berjalan menyusuri gang sempit yang sama, membawa tubuh yang lelah dan hati yang penuh luka, namun juga kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di rumah, ibunya menyambutnya dengan pelukan panjang tanpa kata. Tidak ada pertanyaan, tidak ada teguran. Hanya air mata yang jatuh pelan, menyatukan rasa takut, bangga, dan lega. Asep tahu, inilah pertarungan terberat yang harus ia menangkan, membuat orang yang ia cintai merasa aman kembali. Hari-hari berlalu, dan terminal mulai dikenal sebagai tempat yang berbeda. Cerita tentang malam itu menyebar, berubah dari bisikan menjadi legenda kecil. Tentang seorang pemuda Bandung yang berdiri sendirian melawan ketakutan. Namanya disebut dengan hormat, meski wajahnya jarang diingat dengan jelas. Asep memilih kembali ke hidup sederhana. Ia bekerja lagi, membantu ibunya, dan sesekali berlatih di sasana tua, kali ini. Dengan pintu terbuka, beberapa anak muda mulai datang, tertarik bukan hanya pada taekwondo, tetapi pada nilai yang dibawanya, disiplin, keberanian, dan kendali diri. Sabuk hitam itu kini tak lagi tergantung sebagai kenangan pahit. Asep mengenakannya saat melatih, bukan sebagai simbol kehebatan, melainkan sebagai pengingat perjalanan. Ia tahu, kekuatan sejati bukan tentang menang berkelahi, melainkan tentang memilih kapan harus berdiri dan kapan harus melepaskan. Terminal telah bebas, namun Asep tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya seseorang yang berhenti menunduk. Dan dalam dunia yang terlalu lama dikuasai ketakutan, itu sudah lebih dari cukup. Di suatu sore yang tenang, Asep melangkah pergi tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Namun jejak keberaniannya tertinggal, hidup di setiap orang yang kini berani berkata tidak pada ketidakadilan. Pemuda itu pergi diam-diam, namun keberaniannya akan selalu bersuara. Terminal kini berdiri dengan wajah yang berbeda. Bangku-bangku tua kembali digunakan, kios-kios dibuka dengan senyum, dan suara tawa penumpang terdengar di antara deru kendaraan. Tak ada lagi bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti setiap sudut. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang malam ketika seseorang berani berdiri melawan. Orang-orang masih membicarakan namanya, meski dengan penuh rasa hormat dan keheranan. Asep, pemuda dari ujung gang, telah mengubah sebuah tempat yang selama ini hanya mengenal kekerasan. Tidak dengan senjata, tidak dengan dendam, tetapi dengan keberanian yang terukur, disiplin yang terlatih, dan hati yang tidak menyerah pada ketakutan. Di rumah petak di pinggiran Bandung, Asep duduk di dekat jendela, menatap langit sore yang memerah. Ibunya bekerja di dapur, sesekali menoleh dan tersenyum, tak perlu kata-kata untuk mengungkap rasa bangga dan lega. Asep menyadari, kemenangan terbesar bukan hanya pada preman yang tumbang, tetapi pada hati yang kini tenang karena bisa melindungi orang-orang yang dicintai. Sabuk hitam yang tergantung di dinding bukan lagi simbol masa lalu yang pahit, melainkan tanda perjalanan seorang pemuda yang belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menghancurkan, tapi tentang berdiri di saat yang tepat, untuk orang-orang yang tepat, demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Terminal telah bangkit, tetapi kehidupan tidak berhenti. Masih ada tantangan, masih ada ketidakadilan yang menunggu di sisi lain kota. Namun keberanian Asep telah menanam benih, bahwa ketakutan bisa dilawan, dan harapan bisa tumbuh meski dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Di mata orang-orang, ia mungkin sudah pergi, hilang di antara hiruk-pikuk kota. Tetapi jejaknya tetap hidup, dalam cerita yang dibisikkan, dalam tatapan yang kini lebih tegap, dalam langkah-langkah yang lebih berani. Ia adalah pemuda yang memilih pergi diam-diam, meninggalkan dunia dengan perubahan yang abadi. Dan saat senja menutup hari itu, terminal bernafas lega, kota terus berjalan, dan satu pelajaran sederhana tetap hidup, keberanian sejati tidak selalu terlihat oleh mata, namun dampaknya terasa oleh semua yang pernah disentuhnya. Asep, pemuda dari ujung gang, telah mengukir namanya tanpa ingin dikenal.